Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kita akan berbicara masalah mesin kapal. Kita mesti tahu pada saat kita mendatangi suatu kapal dan kita melakukan apa itu yang kita sebut katakan kapal sedang beroperasi ya, atau kapal sedang di atas dock ya, atau kapal sedang lay up dan lain sebagainya. Tentunya kita bisa memasukin ruang mesin, kamar mesin kapal. Nah, pada saat kita memasukin kamar mesin kapal, kita selalu bisa melihat susunan daripada mesin induk kapal ya. Katakan ini mesin induk kapal, kemudian pasti mesin induk ini akan digandengkan dengan poros, dan poros ini akan menggerakkan baling-baling ya. Jadi kita akan melihat mesin induk, poros, dan baling-baling. Nah, antara mesin induk dan poros ini tentunya tidak bisa langsung digunakan untuk menggerakkan baling-baling. Nah, untuk bisa menggerakkan mesin dengan baling-baling itu tentunya ada sesuatu putaran yang sama yang dibutuhkan antara poros, baling-baling, dan mesin sendiri. Jadi putarannya harus sesuai dengan putaran yang diinginkan oleh baling-baling. Ini kadang-kadang kita harus mulai memahami secara dasar ya. Putaran mesin ini ada berbagai jenis putaran. Ada yang putaran sangat rendah sekali, RPM-nya rendah, mutarnya rendah. Ada yang putarannya sedang ya, putarannya sedang. Bahkan ada yang mesin putarannya sangat tinggi sekali ya, RPM-nya sangat tinggi sekali ya. Nah, ini bagaimana terkait dengan susunan mesin dan poros? Apakah ada satu sistem lagi yang digunakan untuk bisa menggerakkan poros dengan menghasilkan putaran yang cukup efektif terhadap baling-baling kapal? Hari ini kita akan berbicara masalah susunan poros, apakah ada satu sistem dan poros baling-baling dan baling-balingnya sendiri. Kawan-kawan semua, bahwa setiap mesin kapal itu mempunyai putaran. Entah merek apapun, brand apapun dari suatu mesin kapal. Saya tidak menyebutkan brand, apapun mereknya, pasti mereka menyediakan putaran ya, putaran mesin, atau disebut dengan RPM ya, rotation per menit. Jadi pada saat kita memasang mesin kapal dan berkaitan dengan poros dan baling-baling kapal, kita harus tahu putaran daripada mesin tersebut. Kita lihat di katalognya, kita lihat di engine katalognya, putaran berapa yang dibutuhkan oleh kapal tersebut. Nah, putaran ini, RPM ini menentukan terhadap efektivitas daripada kapal tersebut, pada kecepatan berapa kapal tersebut dapat dioperasikan. Nah, ada 3 jenis mesin. Sebenarnya ada variannya banyak ya, tapi kita kelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu putaran rendah, putaran sedang, dan putaran sangat tinggi ya.
Jadi dimanapun kapal pasti dibagi menjadi 3, sedang, putaran rendah, dan putaran tinggi ya. Putaran tinggi itu seperti turbin ya, yang dimana RPM-nya bisa sampai 6.000 ya, 6.000. Putaran sedang dan putaran rendah ya, putaran rendah. Sekarang terdapat banyak mesin ya, mesin kapal, tapi seiring dengan kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi yang ada, perkembangan teknologi yang ada, maka masing-masing mesin itu mempunyai satu kekhususan penggunaannya ya. Makin canggih saat ini. Semakin, kalau dulu banyak rata-rata mesin yang gede dan sangat besar tapi powernya sangat kecil, atau sekarang ini justru ke mesin kecil tapi powernya besar ya. Untuk di kapal ternyata yang dibutuhkan itu adalah matching antara mesin, putaran mesin power berapapun bisa memutar propeller yang match ya, matching ya. Tidak perlu kita menggunakan terlalu besar engine kalau kapal kita kecil ya. Tidak perlu kita memilih engine yang cukup besar powernya, horsepowernya, kalau putarannya kecepatannya rendah ya. Cukup dengan mesin yang cukup sedang saja sehingga bisa mengakibatkan putaran yang dorongan yang cukup ya, sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Sehingga kawan-kawan, ternyata terkait dengan penempatan engine atau pemilihan engine ini, kita harus melihat dari sudut pandang tidak saja dari sudut pandang engineering dan ekonomis, tapi kita menggabungkan antara engineering point of view dan economical point of view ya, economical point of view. Beberapa saat yang lalu memang misalnya katakan ferry ya, dari Merak ke Bakauheni dibutuhkan dengan gross tonnage 5.000 CT ya, 5.000 CT. 5.000 CT yang tadinya kapal kecil digedein jadi 5.000 CT. Dengan cara bagaimana? Itu menggunakan satu konvensi namanya International Tonnage Measurement. Tapi apa yang terjadi? Bahwa engine-nya tetap dan propellernya tetap. Sehingga ada waktu itu ada wacana repowering ya. Banyak kapal-kapal repowering. Itu sebenarnya mengganti engine yang kecil menjadi agak besar ya, atau engine yang besar efektifnya pakai engine yang ukuran berapa. Nah ini sebenarnya secara ekonomikal harus dikaji lebih dalam lagi ya. Nah untuk kali ini saya hanya akan membahas masalah engine dan propeller, poros propeller shaft, dan dimanfaatkan untuk baling-baling. Suatu engine yang RPM-nya rendah dan putarannya rendah ya, maka ciri-cirinya biasanya kalau putarannya rendah, gearbox-nya juga rasionya cukup rendah juga. Jadi 1 banding 1, berapa gitu, 1 banding 1,5 atau berapa. Jadi ternyata mesin rendah itu sebenarnya ciri-cirinya gearbox-nya juga setara ya, putaran rendah karena putaran propeller itu sekitar 80 rpm sampai 100 rpm. Jadi kalau mesin sudah 100 rpm tidak perlu sebenarnya menggunakan gearbox. Kesimpulannya, kapal yang ada gearbox-nya pasti putarannya lebih tinggi daripada kebutuhan putaran daripada propeller. Ciri-ciri kita ya, adik-adik kita yang belajar di teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, ciri-cirinya kalau ada gearbox berarti engine-nya putarannya tinggi
dan kebutuhan daripada poros propeller dan baling-balingnya tidak terlalu tinggi, jadi rendah, jadi diturunkan ya, putarannya itu diturunkan. Tujuannya apa? Tujuan apa dari menurunkan putaran ini? Karena propeller itu tidak akan bisa efektif pada putaran yang tinggi. Nggak ada baling-baling kapal dengan putaran yang sangat tinggi, nggak ada. Jadi ada satu putaran tertentu, RPM tertentu ya, RPM tertentu, sehingga efektivitas putarannya itu sangat efisien ya, sangat efisien. Itu pada satu titik tertentu, katakan pada RPM berapa, sehingga kalau baling-baling itu efektif pada putaran tertentu, maka poros ini ya, mesin kapal ini harus diturunkan dengan putaran yang paling optimal ya, paling optimal thrustnya, sehingga dibutuhkan namanya gearbox ya, dibutuhkan gearbox ya, kotak roda gigi ya. Nah, kalau kita ke kapal pasti ada di sebelahnya engine dan sebelumnya poros itu ada namanya gearbox ya. Itu tujuannya agar poros ini bisa memutar baling-baling pada putaran yang sangat efektif dan efisien. Kawan-kawan semua, berapapun putaran engine ya yang ada di pasaran, merek A, B, C, D, putarannya juga A sampai Z ya, sangat ada yang rendah sampai tinggi. Berapapun putarannya, berapapun putaran daripada engine tersebut, ternyata ada satu putaran tertentu yang sangat dibutuhkan oleh baling-baling. Misalnya putaran 80 sampai dengan 100 ya, 80 sampai dengan 100. Sehingga putaran berapapun engine itu, berapapun putarannya, ternyata yang dibutuhkan oleh baling-baling tersebut hanya putaran sekitar 80 sampai 100. Itu yang efektif dan efisien ya, efektif dan efisien. Sehingga mesin apapun putarannya, berapapun putarannya, itu pasti menggunakan gearbox ya, pasti dikoneksi dengan suatu gearbox. Jadi misalnya ini mesin dan ini poros ya, berapapun putarannya pasti yang dibutuhkan oleh propeller itu adalah putaran berdasarkan data statistik itu sekitar 80 sampai 100 RPM ya. Katakan ini 750 RPM-nya pasti diturunkan, atau 250 RPM engine-nya diturunkan menjadi putarannya menjadi 80 sampai 100 RPM. Nah, katakan sekarang saya akan membahas mesin yang putarannya rendah ya. Mesin, kalau kita punya mesin putarannya rendah, maka bisa jadi mesin tersebut tidak membutuhkan gearbox. Bisa jadi mesin tersebut tidak membutuhkan gearbox. Kalau masih tinggi daripada kebutuhan RPM daripada paling-paling, maka dia pasti menggunakan gearbox. Jadi kalau mesin putarannya 100 katakan, kalau ada, maka dipastikan tidak ada gearbox, masih langsung dari satu mesin ke poros propeller. Lalu bagaimana kalau ada mesin yang berputaran sedang? Berapa sih mesin yang berputaran sedang? Berdasarkan data statistik bahwa mesin yang berputaran sedang itu sekitar RPM-nya 250 RPM sampai dengan 750 RPM. Bayangkan 250 putaran per menit itu dikatakan sedang, sampai 750
putaran per menit. Itu dinyatakan mesin dengan putaran sedang. Nah, mesin yang berputaran sedang ini dipastikan menggunakan gearbox agar efektif dan efisien. Poros paling-paling memutar paling-paling kapal. Jadi dipastikan kapal dengan RPM yang sedang, kapal putaran sedang itu dipastikan memiliki gearbox atau dihubungkan, dikoneksi dengan menggunakan gearbox. Dengan menggunakan gearbox ini, katakan ini ada gearbox, katakan ini adalah gearbox lah, ini gearbox gearbox ini. Nah, fungsi daripada gearbox ini adalah menurunkan kecepatan, menurunkan RPM daripada engine ini. Jadi kalau dibilang mesin induk ini, gearbox ini digunakan untuk menjadi interface antara poros propeller dan mesin ini yang mempunyai putaran tinggi atau putaran sedang. Jadi pasti ada namanya gearbox, sehingga mesin bisa menyediakan RPM yang dibutuhkan oleh baling-baling kapal. Itu ceritanya begitu. Makanya kalau kita pergi ke kamar mesin, ada gearboxnya, rasionya berapa, diturunkan berapa, gearnya itu dikurangi RPM-nya dari misalnya ada 1:2, artinya 250 RPM di sini. Kalau rasionya 1:2 berarti diturunkan menjadi 100. RPM-nya menjadi putaran daripada poros tadi ini menjadi 100. Ini 250 ya. Jadi kalau 750 pasti rasio gearbox-nya jauh lebih besar lebih besar daripada itu. Nah, apakah kapal-kapal itu bisa menggunakan turbin? Turbin bola, turbin putarannya sangat tinggi yang menurut buku-buku yang saya baca, turbin itu RPM-nya sampai 7.000. Ini jenis yang ketiga. Jadi kalau mesin yang putarannya sangat tinggi atau katakan turbin yang paling ekstrim, itu dipastikan tidak bisa langsung dihubungkan dengan poros. Pasti akan ada kerusakan di steering tube dan tidak efektif digunakan untuk memutar poros paling-paling. Maka turbin tersebut biasanya digunakan interface interface lagi, tetap menggunakan gearbox, tapi gearboxnya cukup sangat complicated dengan adanya turbin ini. Makanya turbin sekarang ini jarang dipakai untuk menggerakkan satu kapal menggerakkan. Jadi paling kapal digerakkan dengan dua jenis, yaitu putaran rendah dan putaran sedang itu. Jadi intinya sekali lagi bahwa bila kita di kapal ada satu poros, di tengah-tengahnya ada gearbox, maka itu tujuan utama dari penempatan gearbox dalam tata letak engine dan poros serta paling-paling pasti ini digunakan untuk menurunkan putaran engine. Jadi sekarang kita sudah tahu kenapa kok ada gearbox di dalam kamar mesin. Demikian kira-kira sharing singkat kita dan dari kami tentang bagaimana susunan tata letak daripada permesinan di kapal terkait dengan adanya gearbox. Ada 3 jenis, RPM tinggi, ini sedang dan rendah. Yang sering dipakai adalah RPM sedang dan rendah. Tujuannya kita adalah untuk mematchingkan antara RPM poros paling-paling dan RPM mesin, dan digunakan gearbox yang tepat. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.